selisih atau gap harga itu hanya berkisar 1.000 hingga 2.500 rupiah per kilogram. Tetapi jika dijumlahkan dengan asumsi konsumsi per tahunnya, maka akan didapat jumlah triliunan hingga belasan triliun rupiah per tahun. Kawan Minmot, dalam waktu dekat ini Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan 1.000 unit pertama Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, disusul 25.000 unit berikutnya antara 2 hingga 3 bulan mendatang. Targetnya pada akhir 2026 sudah selesai dibangun 80.000 unit Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang siap beroperasi di seluruh Indonesia. Progres pembangunan KDKMP memang berlangsung sangat cepat dengan jumlah unit yang amat signifikan hanya dalam waktu beberapa bulan. Kecepatan pembangunan ini merupakan hasil kerja keras PT Agrinas Pangan Nusantara, BUMN yang ditunjuk pemerintah untuk membangun gerai, mengelola, manajemen, dan mengoperasikan KDKMP beserta TNI. Dalam pelaksanaannya, PT Agrinas Pangan Nusantara bekerja sama dengan TNI dari Kodim sampai para babinsa, para kepala desa serta para pengurus KDKMP di desa-desa di seluruh tanah air. Dengan mengerahkan SDM setempat dan mendayagunakan kekuatan ekonomi lokal sehingga biaya pembangunan dan operasionalnya bisa ditekan seefisien mungkin dengan konsep karya bakti padat karya. Keterlibatan TNI dalam pembangunan KDKMP bukan mengembalikan dui fungsi TNI, tetapi merupakan bagian dari tugas TNI yang disebut sebagai Operasi Militer Selain Perang atau OMSP berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Undang-undang tersebut mencakup 14 poin yang antara lain melingkupi penanggulangan bencana, perdamaian dunia, pengamanan perbatasan dan objek-objek vital, hingga membantu pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Pada intinya, tugas-tugas non-tempur TNI ini difokuskan untuk membantu menangani masalah-masalah kemanusiaan, stabilitas keamanan, dan memperlancar proses pembangunan. Organisasi TNI yang sangat rapi, serta etos kerja dan mobilitasnya yang sangat tinggi, membuat mereka mampu bekerja cepat dan praktis. Kemampuan TNI ini sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan KDKMP dengan target waktu yang relatif singkat. Aktivitas pembangunan KDKMP ini antara lain bisa dilihat dari hasil liputan tim Kanal Man of Our Time dan Kanal Tani Nusantara TV di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Di kedua kabupaten ini pembangunan KDKMP berjalan serentak. Sejumlah unit KDKMP sudah dibuka dan mulai melayani masyarakat setempat. Masyarakat di desa-desa di kedua kabupaten ini, termasuk para pelaku UMKM, tampak sangat antusias menyambut kehadiran KDKMP karena mereka dapat memperoleh bahan-bahan kebutuhan pokok dan keperluan rumah tangga lainnya dengan harga yang relatif lebih murah. Selain itu, mereka juga merasa ikut memiliki KDKMP karena proses pembangunannya melibatkan masyarakat setempat secara gotong royong. Kecepatan pembangunan unit-unit KDKMP di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur sangat mengagumkan. Mengingat jumlah desa dan kelurahan di kedua kabupaten ini, terutama Lamongan, boleh dikatakan yang terbanyak jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di berbagai wilayah Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS, di Lamongan yang memiliki luas wilayah sekitar 1.782 km persegi itu, terdapat 462 desa dan 12 kelurahan yang tersebar di 27 kecamatan.
Sedangkan di Kabupaten Nganjuk yang memiliki luas wilayah sekitar 1.224 km persegi, terdapat 264 desa dan 20 kelurahan yang tersebar di 20 kecamatan. Di kedua kabupaten terpadat di Provinsi Jawa Timur itu, pembangunan unit-unit KDKMP berjalan secara simultan. Derap langkah pembangunan di KDKMP di Lamongan dan Nganjuk dapat Anda saksikan secara berseri dalam sejumlah tayangan di kanal YouTube Tani Nusantara TV. Tayangan di kanal YouTube Tani Nusantara TV tidak hanya menyuguhkan jalannya proses pembangunan, tetapi juga dilengkapi dengan sentuhan-sentuhan manusiawi atau human interest yang memperlihatkan begitu gembira dan bangganya masyarakat desa setempat menyambut kehadiran koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto juga merasa bangga dengan kemampuan anak-anak bangsa membangun puluhan ribu unit KDKMP dalam tempo relatif singkat. Sampai-sampai Prabowo pun mengatakan, negara mana yang mampu membangun 20 hingga 30 ribu unit koperasi hanya dalam waktu 1 tahun. Kebanggaan Presiden Prabowo ini diungkapkannya saat berpidato pada acara peresmian groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional tahap 2 di Cilacap, Jawa Tengah. Sebentar lagi kita akan resmikan 1.000 koperasi Merah Putih. Kemungkinan 2-3 minggu lagi. Sesudah itu 2-3 bulan lagi kita akan resmikan lebih dari 25.000 koperasi. Koperasi bukan di atas kertas, koperasi fisik. Ada gudang, ada cold storage pendingin, ada gerai-gerai, ada kendaraan, banyak yang nanti akan punya pengering. Coba dibuka lah dalam sejarah. Saya minta buka dalam sejarah. Buka dalam sejarah dunia. Ada nggak 25.000 atau 30.000 koperasi bisa dibangun dan diselesaikan dalam 1 tahun? Saudara-saudara, kita jangan jadi bangsa yang rendah diri. Minder. Selalu bangsa asing yang hebat. Koperasi Merah Putih akan ada 81.000. Satu koperasi mempekerjakan 18 orang. 80.000 kali 18 Anda hitung sendiri. 1 juta sekian juga lebih. Kawan Minmot, perlu diketahui bahwa tugas PT Agrinas Pangan Nusantara tidak hanya terbatas pada pembangunan gerai dan melengkapi fasilitas koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Tetapi ada tugas yang lebih berat dan lebih kompleks, yakni menjembatani produsen dan konsumen dengan menghilangkan peran para middleman atau para tengkulak. Tujuannya hanya satu, mengembalikan kedaulatan ekonomi rakyat yang selama puluhan tahun dirampas para tengkulak. Para tengkulak mengambil selisih harga yang cukup besar dari harga-harga kebutuhan pokok yang telah ditetapkan pemerintah. Sehingga masyarakat terpaksa membeli bahan-bahan kebutuhan pokok itu dengan harga mahal karena memang tidak ada pilihan. Di sisi lain, praktek para tengkulak yang disebut Prabowo sebagai serakahnomics atau keserakahan ekonomi itu selain merugikan rakyat juga membuat citra pemerintah tercoreng sebab muncul kesan seolah-olah pemerintahlah yang menetapkan harga mahal itu. Padahal pemerintah telah mengeluarkan peraturan dengan batasan-batasan yang jelas. Ironisnya praktik serakahnomics itu masih berlangsung secara terang-terangan hingga sekarang. Hal ini terlihat dari sejumlah temuan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Mota dan timnya di lapangan. Joao menemukan disparitas harga produk subsidi yang cukup signifikan akibat distribusi logistik yang tidak efisien. Sebagai contoh, harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah untuk gas subsidi yang juga sering disebut sebagai gas melon 3 kg berkisar antara Rp16.000 hingga Rp18.500 per tabung. Namun pada kenyataannya, masyarakat harus membeli gas subsidi tersebut sebesar Rp22.000 hingga Rp28.000 per tabung. Bahkan di beberapa daerah, gas melon 3 kg itu ada yang dijual di tingkat masyarakat dengan harga mencapai Rp30.000 hingga Rp50.000
Rp50.000 per tabung. Berdasarkan hitung-hitungan Agrinas, dari setiap tabung gas subsidi yang dijual ke masyarakat, terdapat selisih atau gap harga sekitar Rp6.000 hingga Rp8.000 per tabung, yang jika dijumlahkan dengan asumsi konsumsi 978 juta tabung per tahun, maka terdapat gap harga sekitar 5,8 hingga 11,7 triliun rupiah per tahun. Gap harga yang jumlahnya sangat fantastik itulah yang tampaknya dinikmati para middleman. Para middleman ini kawan Minbot diduga bekerja sama dengan oknum-oknum di lingkungan kementerian dan BUMN terkait yang mendistribusikan gas subsidi tersebut. Disparitas harga produk-produk subsidi itu juga terlihat pada bahan-bahan kebutuhan pokok lainnya. Beras SPHP Bulog misalnya, yang ditetapkan dengan harga eceran tertinggi berkisar Rp12.500 hingga Rp13.900 per kilogram, sesampainya di masyarakat dijual seharga Rp15.000 per kilogram. Kemudian minyak kita, minyak goreng subsidi yang harga eceran tertingginya berkisar Rp15.700 hingga Rp16.000 per liter, dijual ke masyarakat dengan harga Rp17.000 hingga Rp17.500 per liter. Lalu gula pasir yang ditetapkan dengan harga eceran tertinggi sebesar Rp17.500 hingga Rp18.500 per kilogram, sesampainya di masyarakat dijual dengan harga Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Jika melihat disparitas harga per kilogramnya untuk beras dan gula pasir, serta harga per liternya untuk minyak goreng, selisih atau gap harga itu hanya berkisar Rp1.000 hingga Rp2.500 per kilogram. Tetapi jika dijumlahkan dengan asumsi konsumsi per tahunnya, maka akan didapat jumlah triliunan hingga belasan triliun rupiah per tahun. Apalagi jika menjumlahkan gap harga gas subsidi 3 kg yang mencapai Rp6.000 per kilogramnya, jumlah tahunnya seperti telah disebutkan tadi, sangat fantastis. Gap harga itu juga ditemukan pada produk-produk sayuran seperti kangkung, sawi hijau, sawi putih, selada, daun singkong dan wortel yang gap harganya berkisar antara Rp2.000 hingga Rp13.000 per kilogram. Begitu pula pada produk-produk pendukung pertanian seperti pupuk urea, pupuk NPK, hingga benih padi dan benih jagung. Gap harganya berkisar antara Rp400 hingga Rp750 per kilogram untuk pupuk, dan Rp3.500 hingga Rp40.000 untuk benih padi dan benih jagung. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak tayangan display grafis disparitas harga produk-produk subsidi tersebut yang oleh Agrinas Pangan Nusantara disebut sebagai inefisiensi logistik, sebuah istilah yang cukup halus untuk menyebut kecurangan-kecurangan yang terjadi pada manipulasi harga produk-produk tersebut. Seperti itulah kawan Minbot, salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi Agrinas Pangan Nusantara. Bukan hanya para tengkulak yang harus dihadapi, tetapi juga rantai birokrasi di lingkungan instansi pemerintahan terkait yang diduga ikut memainkan harga produk-produk subsidi untuk kepentingan sendiri.
Agrinas tidak bisa bertindak sendiri dalam upaya meminimalkan disparitas harga produk-produk subsidi tersebut, tetapi juga harus didukung kementerian terkait untuk membersihkan oknum-oknum nakal di lingkungannya. Tujuan utama pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih adalah untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi masyarakat hingga di tingkat desa dan kelurahan. Sehingga masyarakat desa bisa sejahtera karena kedaulatan ekonominya dikembalikan oleh negara. PT Agrinas Pangan Nusantara mendapat mandat dari pemerintah untuk membangun dan merintis serta mendampingi koperasi desa Kelurahan Merah Putih selama 2 tahun sejak dioperasikan. Dengan target setelah 2 tahun terbentuk ekosistem yang dapat membuat setiap KDKMP bisa mandiri, bisa mengelola dirinya sendiri, dan tetap dengan misi mengembalikan serta mempertahankan kedaulatan ekonomi rakyat. Banyak pengamat ekonomi dan para ahli koperasi yang menyatakan bahwa koperasi idealnya dibangun dari bawah oleh masyarakat sendiri secara bottom up tanpa campur tangan pemerintah dalam operasionalnya. Pendapat itu benar adanya. Namun dalam situasi sekarang ketika para middleman masih berkuasa memainkan harga untuk kepentingan sendiri, pemerintah harus turun tangan guna membidani dan mendampingi koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga mereka benar-benar bisa berdiri sendiri. Jika dibiarkan tanpa pendampingan pemerintah sejak awal, koperasi-koperasi itu hanya akan menjadi objek baru bagi para pelaku serakah nomiks atau justru menjadi ladang korupsi. Saat ini masyarakat belum memiliki kekuatan yang memadai untuk melawan para middleman. Ini merupakan paradigma baru berkoperasi, seperti yang dicita-citakan founding father bangsa dan Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia menjadi subscriber kami dan Anda yang baru mensubscribe kanal Man of Our Time. Dan untuk mengikuti perkembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, jangan lupa untuk mensubscribe kanal Tani Nusantara TV. Juga terima kasih untuk Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Salam Minmot.